Universitas Udayana dalam hal ini telah menyiapkan diri untuk menyongsong era e-learning ini. Pertama dengan menyiapkan infrastruktur dalam bentuk jaringan internet yang mencukupi sehingga kita dapat melaksanakan e-learning dengan baik. Modal awal untuk membangun sebuah e-learning adalah adanya infrastruktur. Di UNUD kami tidak masalah karena semua fakultas maupun semua jurusan sudah tersambung dengan infrastruktur ataupun backbone kami. E-learning ini sangat bagus banget. Karena kenapa? Internet pasti bakalan ke rumah-rumah ntar. Pasti pada intinya. Jadi kita itu cuma mungkin ke kampus cuma ngambil KRS saja untuk tugas dan segala macam pembelajaran kita dari rumah saja. Menurut saya itu cukup bagus ya untuk pembelajaran kita modern ini kan kita menggunakan komputer untuk mencari modul-modul terbaru juga sekarang ini kan kemajuan iptek makin tinggi, makin gimana ya, makin wah, makin segitu. Sehingga dari siswa kita ini kan harus bisa mengikuti perkembangan zaman itu termasuk gurunya juga. Dalam e-learning itu kita bisa mengambil modul, kita juga bisa mengirim tugas ke guru tersebut. Lumayan canggih lah untuk menurut saya ini sendiri. Gimana? Yang paling kita hadapi sebagai kendala adalah bagaimana kita merubah mindset dari para dosen dan juga para mahasiswa bahwa e-learning itu merupakan suatu hal yang akan meningkatkan mutu dari pendidikan kita. Dosen-dosen di sini memang tidak semuanya anak muda. Ya. Kita tahu IT ini berkembang nggak lama, ya. Baru-baru ini apalagi e-learning. Kemudian orang untuk berubah itu, terutama dosen di sini adalah 1 atau 2 generasi di atas saya. Mereka rata-rata bukan IT minded. Jadi untuk melatih mereka itu perlu waktu. Jadi kebiasaan mereka, contoh adalah kebiasaan mereka memakai tangan kiri, sekarang kita suruh memakai tangan kanan, itu juga akan susah juga. Tetapi itu semua bisa dan semua butuh waktu. Dalam proses e-learning, itu banyak sekali kita sadari kendala yang dihadapi, terutama di bidang sumber daya manusia. Dalam hal ini adalah peserta didik. Banyak peserta didik atau mahasiswa kita yang belum siap melakukan proses e-learning karena mereka tidak siap menghadapi perubahan paradigma pendidikan dari classical learning ke metode e-learning. Itu alasan kenapa kami juga pergi ke SMA. Kami harapkan adalah kalau mereka yang di atas dosen-dosen itu tidak bisa berubah, tetapi dengan adanya arus bawah dari siswa ataupun mahasiswa yang ingin hal itu terjadi, mau nggak mau dosen itu akan ikut berubah juga. Kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan yang ada di Provinsi Bali untuk melakukan proses e-learning di tingkat SMA. Kita sudah mencoba membina, mendidik, mempersiapkan mereka dari SMA, sudah melakukan proses e-learning untuk beberapa mata pelajaran yang ada di SMA. Dari pihak Udayana secara langsung datang ke sini untuk melakukan pelatihan-pelatihan terhadap guru maupun siswa yang akan menyerap apa yang disampaikan oleh guru melalui media ini. Kita harus mempersiapkan diri dalam segala hal, yaitu ICT. Dan salah satu dari ICT ini implementasinya dikemas dalam bentuk e-learning. Sistem yang kami gunakan di 2 bagian itu adalah sama aja. Ya, kami di Universitas Udayana mempergunakan sistem open source, begitu juga di SMA. Kenapa sistem open source itu yang kami kemukakan di sana, yang kami bawa ke sana? Karena ya jelas bahwa untuk melakukan modifikasi atau apapun itu akan bisa. Harapan kami adalah dari SMA itu juga bisa melakukan modifikasi. Ya, dan kenapa open source adalah karena kebetulan sistem itu adalah gratis. Tentu tidak semua sekolah memiliki dana untuk membuat sebuah sistem. Jadi dengan harapan membuat sistem tersebut ke SMA, buat mereka kan lebih mudah ya, dan murah.
kerjasama dalam bentuk horizontal dengan universitas atau pusat-pusat yang mampu melaksanakan e-learning dengan baik, kita belajar ke sana. Kemudian juga dengan stakeholder kita, stakeholder eksternal terutama, dengan masyarakat, dengan dunia usaha, termasuk dengan industri informatika yang sudah demikian majunya pada saat ini, misalnya seperti Acer.